Kalaulah Tuhan menangkap kata dibuang di dalam sumur. Menengok ketua panitia pakai baju kotak-kotak. Kalau berdiri macam papan catur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjid ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala min suratil Ura innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laisa man ala usbaiti wa laisa minna man mata ala usbaiti. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Masya Allah, luar biasa ibu-ibu nih, kompak semua sampai keluar, sampai ke jalan. Bermacam-macam seragam yang kalian pakai Ibu. Ada yang kompak menyambut tamu. Ada yang kompak seragamnya diletak di depan untuk menyambut kedatangan para tamu. Ada majelis taklim yang lain lagi warna bajunya. Seragam kompak. Ini yang tak kompak, ini tandanya belum lunas seragam tuh. Jadi tak dikasih sama ketuanya. Lunaskan dulu baru ku kasih gitu. Karena emak-emak Pulau Burung nih payah. Kalau dikasih duluan lupa dia bayar. Kalau ketangkap paling yang diandalkan siapa? Mintalah sama lakiku. Laki lagi kau korbankan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di dalam semua sehat. Amin. Yang di luar makin sehat. Amin. Kita tak dapat bersua secara dekat. Tapi insya Allah kita bisa bersua melalui layar yang di luar. Ya. Amin. Sehat semua ya. Tengok nih ya Allah, ada yang pakai kacamata. Ibu tuh kacamata di belakang. Petak macam kaca spion. Petak kacamata ibu. Kalah kaca spion tuh. Kaca spion awak pun kalah. Sehat-sehat ya Bu ya. Masya Allah. Sehat Pak. Masya Allah. Ini luar biasa. 3 malam saya berdakwah Isra wal Mi'raj di Pulau Burung nih. Besok pagi saya akan berangkat ke Batam. Lalu balik ke Sumatera Utara. Ini malam luar biasa. Berdiri terata STM tuh di luar. Untuk apa Ustadz? Menampung jemaah. Aku nggak masalah kalau pakai terata STM tuh. Cuma pastikan dulu malam ini tak ada yang mati, itu aja. Kalau ada yang mati kan payah mengangkat-ngangkat lagi terata STM tuh kan. Ini biasa menandakan semangat orang Pulau Burung ini luar biasa. Ya Allah. Dan hari ini malam ini malam yang berbeda. Kenapa?
baru ini ketua panitia kompak bajunya. Enggak, ketuanya aja. Seragam di atas sama bawah. Biasa Wak kalau masuk ke masjid tuh, pagar cuma satu. Sampai kemari disambut lagi pagar. Pagar ketua panitia. Macam sarang burung sini. Itu memang sengaja dipasang di situ untuk nakut-nakuti orang ini. Allah, sehat-sehat semua. Bapak-bapak semua sehat, amin ya. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama asatis wasatizah di kampung ini, Masya Allah. Ini ulama-ulama kita duduk berdika, akur. Ini luar biasa. Beliau ini orang-orang yang tawadhu. Di saat maaf, orang yang belum pintar ini berkata-kata, yang tak berilmu ini bercakap malam ini, beliau tenang aja. Di saat ustadz yang lain sibuk keluar mengisi Isra Mi'raj, beliau ini tetap di kampung aja. Kenapa ustadz? Tak ada jadwal orang nih. Astagfirullah. Sehat-sehat. Kita muliakan ulama-ulama di kampung kita ya. 3 malam ku sampaikan, ku ingatkan. Muliakan ulama-ulama di kampung kita Bapak Ibu. Kalau enggak ulama kita yang di kampung dia muliakan, siapa lagi? Doa mereka menembus langit. Insya Allah. Muliakan mereka. Kalau tenang hati mereka, insya Allah keberkahan akan datang untuk pulang nih. Ya. Yang terhormat Habibul Bait. Lagi-lagi yang hadir. Pertama saya hadir sampai malam nih. Bapak Sekcam dan Bapak Sekdes. Dua orang yang nyalinya begitu kuat. Mentalnya begitu kuat. Ku hajar habis-habisan. Tak ada jerahnya. Kalau ada pemilihan Sekdes dan Sekcam Award, orang inilah terpilih. Kenapa? Mereka sadar pemimpin itu harus siap dilantak setelah dia dilantik. Masya Allah. Sehat-sehat Pak Sekcam, Pak Sekdes. Mereka berdua ini katanya kawan dari sekolah. Sampai sekarang pun kawan. Sama-sama sekretaris. Tapi satu sekretaris camat, satu sekretaris desa. Sama-sama berkawan tapi lain nasibnya. Mudah-mudahan yang dua ini tetap bersahabat sampai nanti ke surganya Allah. Jadi kalau nanti mau berangkat ke surga jangan salah satu, dua-dua berangkat. Kalau Pak Sekcam duluan berangkat, jangan berangkat sendiri, ajak Pak Sekdes. Jangan sendiri-sendiri ya. Yang terhormat Ketua Panitia. Masya Allah. Syukur murah senyum Ketua Panitia ini. Jadi ada yang dipandang agak putih sedikit nampak. Kalau pas tak senyum hitam semua. Oh Ustadz ngejek ya Ustadz. Kalau aku hitam. Tidak. Belum tentu beliau yang hitam nih, maaf. Hatinya hitam, belum tentu. Betul. Kita yang hari ini cantik, ganteng. Tapi hitam dan busuk hati kita. Maka hari ini kita jangan menilai orang dari penampilan. Memang kulit saya dengan kulit beliau beda. Saya memang hitam, cuman dia hitam kali itu. Bilal bin Rabah tuh Pak, hitam, gempal badan dia.
keriting rambutnya, tukang angkat cabe di pajak. Di pasar tukang angkat barang. Tapi maaf, jelek dia di dunia, tapi mulia dia di surganya Allah. Insya Allah, Pak Ketua ini orang yang modelnya beginilah kita tengok di dunia ini. Tapi insya Allah nanti di surganya Allah, beliau ditempatkan Allah di tempat yang mulia. Amin. Kapan mau berangkat ke surga, Pak? Mumpung saya di sini gitu loh. Allahu Akbar. Yang terhormat para ketua-ketua DKM, para imam, para muazzin yang hadir pada malam hari ini, para sesepuh, nini sepuh, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya yang tak bisa ku sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ibu bapak semua yang hadir malam hari ini adalah menjadi asbab turunnya keberkahan Allah untuk negeri dan daerah kita. Amin. Ayo kita ngaji. 3 malam aku di sini berturut-turut, Pak. Dari mulai malam pertama sampai malam terakhirnya aku di sini. Penuh jemaah, membludak. Ini bukan karena saya yang datang, enggak. Karena saya tanya ke orang-orang nih, ketua DKM, saya tanya ke Haji Amir, saya tanya ke ketua PHBI, semua ustadz kalau datang nih pasti Pulau Burung nih ramai. Menandakan apa? Masyarakat Pulau Burung ini adalah masyarakat yang madani. Biasa orang ramai berkumpul tuh kalau ada bansos. Tapi ini duduk berbicara soal agama, ramai kita, Pak. Jarang ada orang ramai duduk berbicara soal agama nih. Orang malas dengar. Kenapa Ustadz? Malas dengar, ngantuk. Ngantuk. Dengar ceramah tuh ngantuk. Malas, elok awak nonton TV di rumah Ustadz. Elok awak healing Ustadz. Tapi Pulau Burung ini tidak. Ini kalau udah dengar ceramah kadang ngantuk. Yang disalahkan kalau jemaah udah ngantuk, yang salah siapa? Siapa? Itulah mulut kau itu. Cepat kali kau menyalahkan aku, Ustadz. Kau. Heran aku, Pak. Asal jemaah ngantuk, Ustadz yang disalahkan. Jauh-jauh ngundang Ustadz ngantuk juga. Bagus ketua panitia suruh bercakap. Cepat kali mulut kalian menyalahkan awak. Jangan begitu. Kalau ada jemaah yang mengantuk ketika Ustadz yang ceramah, itu bukan salah Ustadznya. Salah siapa? Salah kalian. Kenapa kawan kalian sebelah ngantuk tak kalian bangunin? Itu. Kalau ngantuk tidur kawan sebelah bangunkanlah. Cepat kali menyalahkan Ustadz. Makanya jadi Ustadz ini payah, Pak. Semua panitia menelpon, Ustadz kalau bisa yang lucu-lucu. Tidak ada satupun panitia tabligh akbar yang mengundang saya Ustadz. Kalau bisa Ustadz buat orang itu menangis Ustadz. Sedih betul Ustadz. Kecuali panitia khatib Idul Fitri lah. Itu baru. Ustadz kalau bisa buatlah jamaah itu menangis Ustadz. Oke. Buatlah menangis. Bayangkan Bapak Ibu. Ini adalah Idul Fitri terakhir kita. Ini adalah Ramadan tahun terakhir kita. Karena tidak ada jaminan tahun muka kita bakal nyampe ke sana. Nangis semua jemaah. Selesai aku khotib. Yang lain dah pada pulang. Gantian aku yang menangis, Pak. Apa tidak? Hilang selebaru akut menangislah. Ya. Maka serba salah jadi Ustadz nih. Nanti tak lucu salah. Nanti lucu-lucu terus. Pelawak Ustadz tuh. Ya enggak? Iya. Nanti Ustadz datang lama. Sombong kali Ustadz tuh lama dia datang. Mentang-mentang penuh jadwal dia. Salah lagi awak. Nanti awak datang cepat. Cepat kali Ustadz tuh datang. Nampak kali Ustadz tuh tak punya jadwal ya kan. Salah aja awak. Maka tolong.
Kita yang di sini jangan cepat menyalahkan penceramah, Pak. Ya. Jadi kalau kita ngantuk itu yang salah bukan penceramahnya, tapi hati kita yang tak mau menerima. Dengar telinga kau. Jangan cepat kali kau menyalahkan orang. Salah orang cepat kau nampak. Salah kau kadang kau tak pernah nampak. Tak boleh hidup tuh begitu. Ya. Ini luar biasa ini. 3 malam berturut-turut saya ceramah di sini. Ramai membeludak. Makin hari bukan makin kurang jemaah, makin ramai. Menandakan ini masyarakat Pulau Burung adalah masyarakat yang haus dengan ilmu. Haus dengan agama. Haus dengan tarbiyah, pendidikan. Ya. Dan ini saya minta dipertahankan. Berarti apa? 3 malam ini setan itu tak mempan menggoda masyarakat Pulau Burung, Pak. Padahal setan ini berselemak sini nih. Tahu kalian berselemak? Nggak tahu kalian? Bececeran setan di sini. Jangan salah, Pak. Ini memang malam nih kita di masjid. Memang malam nih para kiai, para ulama berkumpul. Tapi maaf, setan itu lebih banyak berkumpul. Banyak setan ini berkumpul. Mana setan itu, Ustaz? Pertama setan itu dia datang, dia letakkan sebelum kita datang, dia letakkan di tempat duduk kita tuh paku, Pak Sekcam. Paku tuh tak nampak. Kalau nampak mengelak kalian. Paku tuh tak nampak. Asalkan terduduk paku tuh. Maka apa yang terjadi? Gelisah awak dengar ceramah. Geser kanan. Geser kiri. Gelisah, tegak, berdiri-berdiri. Makanya yang tegak-tegak tuh bisa jadi setan tuh. Ustadz tuh tegak. Kecuali aku lah. Kalau aku kalian samakan macam setan. Yang kacau kali lah kalian. Tipis sekali lah berarti pergaulanmu. Nih. Pengen cepat pulang. Maka nanti kita tengok siapa yang pengen cepat pulang. Siapa yang keluar dari ruangan itu. Setan lah itu. Gak peduli aku. Mau kau kencing keluar setan ku panggil. Gak peduli aku. Kalau bisa kau keluar jangan nampak aku. Setan ku sebut. Tes lah gak percaya. Tes. Yang kedua, cemana cara setan itu menggoda Ustaz? Ditiupkannya angin ke mata kita nih. Ceper mata kau. Ngantuk. Itu setan menggoda tuh, Pak. Supaya ngantuk dengan ceramah nih. Kata Nabi, cemana supaya nggak ngantuk Ustaz? Celupkan jempol kau. Kemana? Ke langit-langit. Sah jempol tuh. Baca ta'awuz. Baca basmal. Baca solawat. Usapkan kedua buah bola mata. Insya Allah setan tuh pergi. Yang menggantung di mata kita. Ustaz, apa? Kering air ludah kami Ustaz. Kau pinjam ludah kawan sebelah. Pakai ludah kawan sebelah tuh. Wah, mata awak. Apalagi kawan sebelah awak udah tak bergigi. Itu sedap tuh aromanya tuh. Ustadz ini mengejek kami yang tak bergigi lagi Ustadz. Bukan mengejek, Pak. Sesungguhnya orang yang nggak punya gigi itu, itulah sebenarnya orang yang mengikut perkembangan zaman. Kenapa? Iyalah. Ini zaman metik tanpa gigi. Ya, orang yang udah nggak punya gigi itu orang yang ikut perkembangan zaman. Update terus dia. Nah sekarang zaman metik tanpa gigi. Begitu setat langsung. Senang kalian kan yang nggak punya gigi? Nah, itu ceramah memuji namanya. 3. Nah cara setan itu menggoda Ustadz? Cara setan itu menggoda. Ditiupkannya angin ke perut kita. Sehingga orang kalau dengar ceramah tuh pengen buang angin aja rasanya. Iya bang. Dihimpit-himpitnya. Iya. Dihimpit-himpit. Itu angin tuh. Ustadz jorok betul bahasa angin. Ustadz ini Islam bos. Islam tuh sampai perkara angin pun dibahas Pak dalam fikih. Dan dalam Islam tuh terbagi kepada 3.
Apa aja Ustaz? Satu model angin yang besar suara tapi tak ada aroma. Macam knalpot racing suara kawan tuh. Tapi tak ada baunya. Yang kedua ada model angin tuh senyap aja. Tapi baunya buat orang tawuran. Berantem orang satu ruangan. Yang ketiga ada model angin yang sudah lama ditahan. Tapi dia tetap keluar. Itu angin apa Ustadz? Angin yang keluar dalam keadaan terpaksa. Biasa pas sholat ini. Orang yang sholat menahan angin. Tengok ciri-cirinya. Dia akan bergerak kemana arah mata angin itu. Ke atas arah mata angin itu. Allahu Akbar. Ke atas berjinjit waktu. Misal ke kanan, kiri ke kiri, jinjit balik. Ini bukan aliran sesat. Dan kalau ada yang melihat model begini, tolong jangan diganggu. Kenapa? Dia sedang berjuang antara hidup dan mati. Sedang berjuang hidup dan mati dia itu. Jangan diganggu, biarkan saja. Lantak kok situ. Dan biasanya orang begini dan tak khusuk lagi sholat. Kenapa? Menahan itu tadi Pak. Ruku Allahu Akbar. Cepatlah kau sikit. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Pas sujud. Nah di situ rusak dia. Kita waktu situ. Iya. Rusak dibuat tuh. Kenapa Ustaz sampaikan ini? Cuman mau menyampaikan. Kalau kita berkumpul dalam majelis ilmu ini. Ternyata kata Nabi itu ada adab Pak. Sampaikan ini bukan hanya sekedar ketawa. Ada ilmunya. Ada adab di dalam majelis ilmu ini. Apa adabnya? Kata Rasulullah, kalau kita berkumpul dalam majelis ilmu, kita ngomongin soal agama, kita sedang rame-rame duduk membahas agama. Kalau ada yang mendengar saudaranya buang angin atau tercium saudaranya buang angin, kata Rasulullah, yang dengar, yang mencium suruh diam. Jangan kau cari tahu, biar aja. Nembak kawan sebelah, dem. Enggak, ini orangnya, ini orangnya, ini. Enggak usah. Enggak usah apalagi itu. Kenapa? Ricuh, Pak, recok, berisik. Enggak tertib jadinya. Jadi kata Nabi suruh apa? Diam aja. Ikhlas, nikmati, hirup dalam-dalam. Anggap aja kau ngirup minyak kayu putih. Iya, nembakkan sebelah, dem. Udah diam aja. Pura-pura enggak tahu awak. Kau tengok muka dia. Kau tengok muka dia bisikkan ke telinga. Enggak ada otak kau ya. Udah selesai. Jadi masalah tuh yang tahu cuman kau sama dia. Udah selesai. Yang lain enggak tahu. Ini adab. Ya. Jangan kita recok. Ini ilmu Bang. Dan kubuktikan 3 malam berturut-turut nih. Pulau Burung. Setan tak berhasil menggoda masyarakat Pulau Burung. Allahu Akbar. Masya Allah, ini baru luar biasa. Ya, maka bersyukur kita. Kenapa? Kita diberikan keistiqomahan hati oleh Allah. Maka di dalam kitab ada nama kitabnya Shiratal Mustaqim. Karangan Syekh Muhammad Atta. Apa kata Syekh Muhammad Atta di dalam kitab Shiratal Mustaqim? Ini amalin. Kalau kau mendapatkan kenikmatan, mau apapun kenikmatan dalam hidup kita. Mau nikmat iman, mau nikmat takwa, mau nikmat keistiqomahan, mau nikmat duniawi, mau apapun yang kita rasakan hari ini. Kata kitab Shiratal Mustaqim dijelaskan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan lupa kau bersyukur dan beristighfar kepada Allah.
Maka hari ini Pak, mau sekecil apapun kenikmatan yang dikasih Allah kepada kita, ucapkan alhamdulillah. Nih kadang manusia salahnya. Kita cuman taunya ngomong alhamdulillah Bang. Ya, umpama nih gajian. Yang kita ucapin apa tuh? Alhamdulillah. Kenapa? Dapat nikmat Bang. Kita makan tuh kenyang. Udah makan kenyang yang kita ucapin apa? Alhamdulillah. Nah, padahal nikmat yang Allah kasih sama kita kalau hanya sekedar ngucapin alhamdulillah, ternyata nikmat itu bisa buat kita sombong, Bang. Kadang bisa buat kita lupa diri. Lagi kalau kita sedang kenyang, itu bisa lupa sama orang yang sedang kelaparan, Pak. Makanya kalimat alhamdulillah ini, kata Syekh Muhammad Atta, harus dibarengi dengan istighfar. Dengan dibarengi apa? Maka nanti amalkan. Mau apapun nikmat yang kita dapat. Awak habis minum. Alhamdulillah. Astaghfir. Maka nawak kenyang. Alhamdulillah. Astaghfir. Nawak alhamdulillah. Astaghfir. Supaya apa? Nikmat yang sampai sama kita. Buat disombong. Istighfar itulah penampar. Kita tidak jadi manusia yang sombong, Pak. Ini diamalkan. Satu, dapat amalannya. Ini diamalin, mau apapun. Minum awak kenyang, minum awak hilang haus. Alhamdulillah astaghfir. Makan awak kenyang, alhamdulillah astaghfir. Astaghfir. Gajian awak, alhamdulillah astaghfir. Jalan awak dari kemari sampai ke rumah ternyata selamat dalam perjalanan. Alhamdulillah astaghfir. Supaya apa? Kalimat istighfar ini kita untuk menjadi hamba Allah. Maka wajar hari ini banyak orang yang sombong ketika dikasih nikmat. Kenapa? Taunya cuman tapi betul ya? Nih amalin ya Pak ya. Sudah amalkan ya. Dikasih uang sama suami, mama, ini gajianku bulan ini mah. Alhamdulillah astaghfir. Masuk lagi yang lain. Mimi, ini gaji pipi bulan ini Mimi. Awak pun jijik dengarnya, sumpah. Mau muntah, tinggal di Pulau Burung aja Mimi pipi. Jijik pula aku dengarnya. Ini gaji pipi ini Mimi. Alhamdulillah astaghfir. Pipi, iya Mimi. Ini gamis yang baru Mimi ambil dari ketua wirid dan belum dibayar. Innalillah. Bencana itu. Kalau kau enak tinggal ngambil-ngambil nih. Jantan-jantan nih, setengah mampus memikirkan. Betul nggak Pak? Betul nggak? Betul nggak? Jangan takut sama orang ini, betul? Dengar telinga kau Bu. Jangan kau siksa laki-laki kau begitu. Dengar, nih. Maka amalkan alhamdulillah astaghfir. Supaya apa? Istighfar yang buat kita menjadi manusia yang gak sombong. Hidup ini Allah memberikan sesuai kapasitas kita kok. Makanya Allah itu gak pernah memberikan apa yang kita inginkan. Tapi Allah selalu ngasih apa yang kita butuhkan Bang. Ya betul ya? Allah itu selalu ngasih apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Kalau Allah nuruti apa yang kita inginkan, banyak kali mau kita. Ya Pak ya. Dapat istri satu pengen. Dengar nih, ini tingkah suamimu nih. Dapat dua pengen. Kalian ya. Maka Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan Pak. Bukan apa yang kita inginkan Bu. Maka Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan. Apa kata beliau? Itulah fungsi akal untuk meredam hawa nafsu.
Dan makhluk ini kan tiga. Apa? Satu, ada makhluk yang Allah kasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Namanya kok nengok aku kalian ngomong hewan? Namanya binatang. Nafsu aja. Akal ada. Di situ orang makan, di situ dia terberak. Di situ orang kumpul, di situ dia kawin. Muka orang yang gila kawin aja. Itu binatang lah itu. Iya. Ini hati-hati kita. Yang kedua ada makhluk yang Allah kasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Siapa dia? Malaikat. Jadi wajar kalau malaikat tuh di surga itu wajar, Bang. Kenapa? Malaikat nggak doyan inilah segar. Malaikat nggak doyan soya. Malaikat nggak doyan salak. Malaikat nggak doyan lengkeng. Nggak doyan jeruk. Nggak doyan pisang. Bener ya? Malaikat nggak doyan PKH. Malaikat nggak doyan BLT. Malaikat nggak doyan duit suap menyuap caleg. Lain sama kalian. Kalau kalian kan nggak semua kalian tampungi. Terakhir tak ada yang dicucuk. Itu menokoh namanya itu. Ya Pak ya. Malaikat nggak butuh jabatan. Malaikat nggak gila jadi seksam. Enggak. Malaikat nggak gila jadi sekdes. Enggak. Kenapa? Malaikat Allah ciptakan hanya akal, nggak punya nafsu, Pak. Ini makhluk yang ketiga. Ada akal, ada nafsu. Namanya siapa? Kita, manusia. Artinya apa? Kita ini makhluk yang paling sempurna, Bu. Kita ini makhluk yang paling sempurna. Ada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Tentu mau keluar. Untuk kubi keluar. Nak tak kencing Ustaz. Okay. Kita aja balik lagi apa enggak kan gitu. Ya, berarti manusia ini diciptain sebagai makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ibu, kau sudah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Jangan ciptaan Allah. Karena ketika manusia merubah ciptaan Allah, summa radadnahu asfala safilin, maka Allah akan menyampaikan ke tempat yang paling rendah. Dia Ustaz, asfala safilin, neraka yang paling dalam. Allah, Bu. Oh, cukur alis. Enggak usah tengok kawan sebelah, udah tengok aku aja udah. Itu awak bilang jangan tengok kan kau pun juga kau. Tahu tengok aku. Udah terlambat Ustaz, udah kena obat, minta alis biar tahu kau dulu. Kau bertingkah kau jadi betina kau, tahu kau. Alis dah cantik, bat semut beriring. Kau habiskan cukur. Nanti mau undangan balik. Kau ukir gambar lagi. Kaulah betina nih kalau udah beralis. Pangkal tumpul, ujung lancip. Kalau pangkal tumpul, ujung tumpul, ulang balik. Kasihan siapa laki kau menunggu nak pergi undangan tuh. Dari jam habis maghrib, jam 10 baru selesai kau berdandan. Datang ke tempat pesta tuh. Habis daging, tinggal telur sama kerupuk. Jangan cukur-cukur alis, Bu. Haram. Dengar. Ustadz merapikan boleh. Misal, bulu alis awak macam sapu hijau arahnya.
Kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Rapikan boleh. Tapi kalau mencukur tuh yang tak boleh. Ukir dia. Nanti mau undangan dia ukirnya. Tebal-tebal. Kalau mau permanen, pakai spidol tuh. Cari yang permanen, snowman yang permanen. Jangan yang luntur. Nanti berkeringat kau. Wow, macam kuntilanak hitam semua mata kau. Cukur alis haram. Tahu kau. Apalagi sambung rambut. Merang rambut Ustaz? Boleh? Boleh. Memerang rambut tuh boleh Pak. Mewarnai rambut tuh boleh. Silakan. Nak warna apa? Terserah. Tengah merah, kanan kuning, kiri hijau. Macam lampu lalu lintas kau. Buat aja Bu, nggak masalah. Silakan warnakan rambutmu. Agama nggak melarang Pak. Kalau mewarnai rambut. Yang diharamkan oleh agama itu apa Ustadz? Menghitamkan rambut. Ini baru tak haram. Tak boleh. Ini baru haram. Beda ya. Mewarnai dengan menghitamkan ya. Kenapa? Hitam itu asal warnanya. Jadi kalau rambut awak udah berputihan Pak. Jangan kau bertingkah. Rambut ibu udah hitam. Udah putih. Jangan kau cet hitam. Kulitmu itu nggak bisa nokoh. Kalau umurmu itu udah dekat-dekat bawah tanah. Kadang nengok nenek-nenek itu. Dihitamkan rambutnya. Sok muda, jijik aku. Pakai kemana-mana baju daster. Tak lengan daster dia tuh. Naik kereta. Pok, 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 pok. Suara kereta tuh. Awak pikir knalpot dia knalpot racing. Rupanya suara kulit dia kena hantam angin. Tak boleh. Dengan menyulam-nyulam alis. Nah itu tak boleh tuh. Kalau udah terlanjur Ustaz taubat minta ampun sama Allah. Dengar Ibu. Ini bibir disulam-sulam bibir biar tebal. Kalau bibir tebal tuh gampang. Cari tiang begini. Hantamkan bibir kau 10 kali. Bisa tebal. Tinggal nyetel awak. Mau setebal apa? Asal mau tebal kali 20 hantamkan. Tebal bibir tuh. Ya Allah. Macam bemper mobil terakhir bibir kau itu. Jangan. Ya Bu ya. Tolong jangan rubah ciptaan Allah. Kenapa? Allah ini udah senang sama kita. Allah ini udah pas nyiptain dan menyempurnain ciptaan kita. Mana buktinya? Tengok wajah kita itu Bu. Allah ciptakan alis. Alis itu di atas mata. Bukan alis di bawah mata. Bisa saja Allah ciptakan alis itu di bawah mata Pak. Kenapa? Suka-suka Allah. Allah yang maha menciptakan. Tapi Allah tahu kenapa Allah itu letakkan alis di atas mata. Allah tahu air keringat itu asin. Kalau langsung ke mata, mata bakal pedih. Maka diletak Allah alis di atas mata kita. Datang kalian cukur alis itu coba. Cukur. Waktu pas ada celak tuh cantik lah ya kan. Mau tidur kan dibasuhnya mukanya. Kan tak ada alisnya. Apa tak terkejut laki kau coba? Kau tidak nih katanya. Awak kalau bini awak begitu pun kesetanan awak nengok dia kan. Nih. Apalagi Ustaz. Nih Allah memberikan 2 buah lubang hidung. Yang hidung itu ditelangkupkan ke bawah. Tidak ditelentangkan ke atas. Bisa saja Allah telentangkan. Tapi Allah tekatupkan dia ke bawah. Kenapa? Tahu Allah. Andai kata ditelentangkan Allah musim hujan. Penuh hidung kau. Benar ya? Apalagi yang Allah kasih. 1 mulut 2 telinga. Supaya apa Allah kasih 1 mulut 2 telinga? Maknanya manusia suruh banyak mendengar daripada berbicara. Ini. Cocok ya? Nih, manusia dikasih 1 mulut 2 telinga. Supaya manusia banyak mendengar sedikit bicara. Manusia semakin banyak bicara, semakin banyak dosa yang keluar dari mulutnya. Makanya Pak Sekjam kata sambutan gak mau lama-lama. Singkat aja dia.
Orang semakin banyak bicara, semakin banyak dosa. Nah sekarang yang banyak bicara nanti siapa? Terus aku banyak dosa. Enggak, biar ku tutup doa nih. Allahu Akbar. Ya, maka Allah itu adil. Jadi jangan rubah ciptaan Allah. Kita makhluk sempurna. Allah kasih akal, kasih nafsu. Maka akal itu diciptakan untuk meredam nafsu kita. Maka Allah pantas memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Maka hari ini, mari ketika kita dapat nikmat Allah, ucapkan alhamdulillah, barengi dengan istighfar supaya nikmat Allah tidak membuat kita semakin sombong di muka bumi Allah ini ya. Bahkan andai kata kita dapat nikmat dan nikmat itu sangat luar biasa, Bu. Itu enggak lagi alhamdulillah ucapannya. Allahu Akbar. Suruhnya kita bertakbir kalau nikmat itu besar. Enak kali menurut awak. Tak ada yang enak kecuali itulah. Tidak lagi alhamdulillah ucapannya. Takbir kita. Mana bunyinya, hak dalilnya Ustaz? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan bertakbirlah memuji nama Tuhanmu ala ma hadakum, atas nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah. Wala'allakum tashkurun, agar kau jadi orang-orang yang bersyukur. Makanya Ibrahim itu ketika dia menyembelih putranya Ismail, ada darah yang muncrat. Itu Ibrahim gak berani nengok, Pak. Kenapa dia darah muncrat itu gak berani nengok? Gak sanggup dia menyembelih Ismail tuh. Tapi setelah dibukanya mata Ibrahim, ternyata darah yang muncrat tuh bukan darahnya Ibrahim. Bukan darahnya Ismail. Tapi darah seekor kibas dari surga yang Allah tukar melalui perantara malaikat Jibril. Jadi ketika ditengok ternyata yang disembelih sama Ibrahim itu ternyata bukan Ismail, melainkan seekor kibas. Disitulah Ibrahim tuh bertakbir, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kenapa Ibrahim bertakbir? Karena nikmat itu luar biasa, Pak. Di luar nalar dia, gak masuk di akal dia. Ternyata yang disembelih bukan Ismail, melainkan seekor kibas. Maka kita kalau dapat nikmat dan nikmat itu sangat luar biasa menurut kita, ucapkan Allahu Akbar. Nih, dapat ilmu ya. Kira-kira dapat enggak ilmunya? Nyambung ya? Bisa enggak diamalin tuh? Nih, mau dapat nikmat yang enak, Bu. Takbir, takbir. Enak, nanti malam enak kali rasanya, Pak. Kan enak tuh kan? Takbir awak, Allahu Akbar. Tapi jangan kuat-kuat terbangun tetangga sebelah nanti kan gitu. Apanya gak malam-malam kau takbir? Enggak, enak. Nanti kalau malam ada yang bertakbir malam-malam, itu enak kali lah itu berarti. Allahu Akbar, ya Allah. Ayo, nih maka syukur barengi dengan alhamdulillah, barengi dengan Yang kedua, ketika nikmat itu besar dan luar biasa, ucapkan takbir. Nih, dapat satu. Yuk lanjutin nih. Nih kemarin kita sudah bahas perkara zikir ya. Itu amalan yang pertama di bulan Mi'raj. Nih lanjut ya. Bunyi ayatnya. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, semalam kan kita bahas subhananya, bahas zikirnya. Sekarang kita bahas lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Hikmah di balik Isra Mi'raj nih. Perjalanan Nabi itu ternyata dari masjid ke masjid, Pak. Nabi itu jalan dari masjid ke masjid.
Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha balik lagi ke Masjidil Haram. Berarti Nabi jalan dari masjid ke Maknanya apa Ustadz? Di bulan Mi'raj nih, umat Rasulullah disuruh memperbanyak untuk kembali kepada masjid. Kita disuruh kembali berjemaah di masjid. Kita disuruh kembali meramaikan masjid. Ingat, masjid ini bukan hanya sekadar untuk sholat dan membaca Al-Quran, Pak. Mau berbicara apa? Ekonomi di masjid. Mau berbicara apa? Sosial, masjid. Mau ngomong politik, strategi, masjid. Oh Ustadz, tak boleh ngomong politik di masjid. Yang cakap siapa? Nabi dulu menyusun strategi perang itu di masjid, Pak. Masjid. Kalau politik sekarang kan ngeri kalau kita ngomongkan di masjid. Tangkap nyawa, mau Bawaslu. Ada dari sini nih. Tunjuk tangan aja nggak apa-apa. Semakin kau menampakkan diri, semakin ku pijak kau. Iya betul. Elok menyusup aja. Ini masjid ini. Kenapa Ustadz bercakap begitu? Tengok Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi itu menyatukan dua suku yang berbeda di masjid, Pak. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin disatukan Nabi di masjid. Jadi masjid ini tempat pemersatu umat. Jadi kenapa kita harus kembali kepada masjid? Dengar. Satu, lewat masjid. Lafat barokatim minas sama'i wal ard. Berkah dari langit dan bumi akan datang untuk kampung kita nih, Pak. Kalau masjid sudah ramai, maka berkah dari langit dan bumi akan datang. Ya betul. Bagaimana berkah mau datang? Perlindungan Allah. Berkah itu kan artinya perlindungan, Pak. Bagaimana perlindungan Allah mau datang sama kita kalau tempat turunnya berkah kita sepikan. Ya. Makanya aku senang kalau nengok anak-anak hadroh. Itu kan tadi anak-anak hadroh kan. Tola'al badru ala min saniyatil wajabas syukaru mada'alil. Ini bagus, aku senang nih anak-anak muda yang bersolawat begitu. Kenapa? Terarah dia, Pak. Daripada anak-anak muda yang gila-gila DJ. Tahu lagu-lagu DJ? Keras musiknya tuh. Di sini ada lagu-lagu DJ tuh, keras-keras musiknya tuh. Ada. Lagu-lagu disco tuh. Di sini tak ada. Di sini tak ada di masjid. Di luar sana banyak. Sesak napas awak kadang dengar lagu-lagu DJ tuh. Matikan lampunya dong. Oye. Oye. Setengah mampus jantung awak mendengarnya. Itu kan merusak akidah tuh. Mengeraskan hati kita. Menjauhkan kita dari agama Allah. Maka kalau sholawatan gitu kan enak tuh. Tuh berkah datang, Pak. Berkah datang. Maka kalau masjid ini udah rame, berkah datang. Maka rajin-rajin ke masjid. Ya kalau maaf, orang tua datang ke masjid, rame, berjemaah ke masjid, aku nggak heran. Dan nggak bangga, Pak. Kenapa? Orang tua memang waktunya udah gagak bau tanah. Kemana lagi tempat perlindungannya? Kalau nggak ke masjid kan gitu. Tapi kalau ada anak muda yang rajin ke masjid, ini baru luar biasa. Nih macam yang baca Quran tadi. Masih muda, rajin dia ke masjid. Entah karena memang rajin ke masjid, entah karena tugas dia baca Quran malam ini, tak tahu juga aku. Ya, kalau sudah anak muda datang ke masjid, Pak, luar biasa. Maka kata Nabi, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya apa Ustaz? Syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ibadah di waktu tua bagus. Tapi lebih bagus kalau ibadah darimu muda. Ustaz apa? Aku masih muda Ustaz. Terus belum waktunya aku Ustaz ke masjid. Kau jangan sombong anak muda. Perkara mati itu gak tengok tua mudanya. Gak nengok jabatannya. Banyak orang habis dengar ceramah, ketawa-ketawa, pulang dapat ilmu, begitu pulang meninggal yang dengar.
Yang dengar ceramah. Kalau yang ceramah jarang. Kalaupun ada, biarlah orang-orang ini dulu kan gitu. Malaikat pun tahunya mana yang cocok duluan kan gitu. Maka ibadah tuh dari muda. Anak-anak muda ini banyak yang datang anak-anak muda. Ramaikan masjid. Jangan kau gila berpacar-pacaran. Dengar kau. Katakan tidak pada pacaran. Ustadz ngomong bercakap seperti itu. Rupanya Ustadz belum menikah sama istri, tak ada pacaran. Tak ada, tanya biniku itu. Tak ada aku pacaran. Kau tengok di YouTubeku tuh. Ada gak aku pacaran sama biniku? Tak ada. Bukan gak banyak dulu yang ngantri Pak. 18 yang ngantri Pak Haji. Semua aku tolak. Ustadz menyesal. Menyesal juga. Dapat awak harahap pula. Macam knalpot bocor lah. Nih. Ya. Maka selagi muda. Jangan kau pacar-pacaran. Apa kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim? Nanti akan ada 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Salah satunya siapa? Pemuda-pemudi yang menggantungkan hatinya ke mas. Ini jangan pacaran-pacaran, katakan tidak pada pacaran. Jangan pacaran-pacaran. Jangan mau digoda-goda, jaga anak kita Bu, apalagi anak kita perempuan. Hati-hati. Dengar, ngeri sekarang. Jangan pacar-pacaran, kasih anak kita. Jangan, semalam Duka sampaikan. Bagaimana dosa orang tua yang mengizinkan anaknya berpacar-pacaran tuh. Ngeri dosanya, ngeri azabnya dalam kubur tuh. Jantan ini banyak menggoda aja. Banyak menggombal aja. Tengah malam mana awak dibawa-bawa tengah malam tuh. Naiknya kereta ninja tuh. Padahal ninja ngerentalnya Pak. Sehari 50.000 kan ninja ngerentalnya. Jemputnya. Taulah ninja tuh. Jijik betul aku naik ninja tuh. Kata dia. Gak suka aku nengok ninja tuh. Kenapa Ustadz jijik betul nengok ninja? Aku bukan gak bisa aku beli ninja tuh. Bisa. Cuman aku memang tak suka. Kenapa Ustadz tak suka nengok ninja tuh? Aku tak sampai. Bejinjit awak. Tak sampai. Digebernya, weng, digeber-geber. Kereta awak di rumah metik. Cemana awak nak bales geber? Kereta awak metik, awak geber. Majulah kereta tuh. Di depan ada truk, meninggal ku tabrak truk tuh. Maka jangan karena materi terus kita membiarkan anak-anak kita berdua-duaan berpacaran itu. Dibawa tengah bawa kereta ninja. Sampai jam 1, jam 2 malam baru pulang. Taulah jantan nih, kalau belum dapat apa yang dia cari, enggak akan dia berhenti. Dek, di bawah rembulan yang terang malam hari ini. Izinkan aku mengungkapkan isi hatiku yang selama ini ku pendam lama kepadamu, wahai dindaku. Jijik tahu kau. Matikannya kereta itu tengah malam, pap, di hutan-hutan bakau. Dek, apa bang? Sayang kali abang sama kau dek. So sweet. Jijik kali aku nengok. Boleh ku nyanyikan lagu untuk kau dek? Boleh lah bang. Nanti kalau kau tahu sambung lagunya ya dek. Iya bang. Nyanyinya laguin dia. Boleh colek ya. Sambungnya sama betina tuh. Boleh bang enah katanya. Tambahnya lagi. Silakan saja. Pilih yang mana katanya. Apa tak jantan tuh? Baiklah adek, abang ambil kuda-kuda. Kun fayakun, terjadilah apa yang terjadi. Na'uzu. Maka kau masih muda, datang ke mas. Jangan tunggu tua. Kalau kita mati nih gak nengok tua muda. Zaman sekarang nih yang banyak mati duluan mana? Anak muda apa orang tua? Anak muda. Kenapa Ustaz tahu? Tengok setiap malam Ahad, setiap malam Minggu yang main balap liar tuh siapa? Anak muda tuh atau atu-atu tuh. Anak muda kan?
Nggak pernah malam minggu tuh ku tengok atuk-atuk model begini bersarung main balap liar. Mau. Tak ada. Jangan sia-siakan masa mudamu. Sebelum ku lanjut, izin Ustaz, tolong dibimbing. Iya, kota impak. Kan kota impak. Mana kota impak? Kota impak atau keranjang impak? Keranjangnya. Kenapa kau bilang kota? Bagi sambil salawatan, ayo. Salatullah salamul ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Kasih yang terbaik. Ini untuk agama Allah. Kasih yang terbaik supaya Allah membalasnya juga dengan kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang memberikan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Ayo berikan. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Allah salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Habibillah ala yasin habibillah. Sudah, mudah-mudahan itu infak terbaik kita untuk pembangunan pagar masjid Nurul Ihsan ini nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, berikan yang terbaik. Oke, lanjut. Lanjut ini, Bu. Lanjut enggak, Pak? Sampai jam berapa nih? Jam 1. Jam 1 enak. Mulut aku pedas bercakap sampai 3 jam. Maka masjid kalau udah rame mendatangkan berkah dari langit dan bu. Yang muda manfaatkan. Jangan sampai karena kita masih muda terus kita sepilih tidak mau datang ke masjid. Dengar adindaku, dengar ya. Dengar saudaraku yang masih muda. Mau apapun kelakuan kita, mau cemanapun akhlak kita, tetap ke masjid. Kenapa Ustadz? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ustadz, hari ini aku masih suka mencuri. Kalau kita sholat, mencuri itu akan hilang dengan sholat kita. Lama-lama kita bakal malu dengan kelakuan kita kalau kita udah sholat. Ustadz, apa? Aku masih suka main judi, Ustadz. Yang kau main judi, sholat. Sholat kau, mau main judi, sholat dulu. Mau pergi main judi, sholat dulu. Sholat.
Kenapa? Lama-kelamaan judimu akan hilang dengan sholatmu. Sholatmu itu yang akan menjernihkan akhlak dan perbuatanmu. Jadi jangan pernah ilfil. Nah kalau ada orang yang baru datang ke masjid, Pak, jangan kita ejek-ejek. Betato dia masuk dalam masjid. Cie, taubat nih. Cie, buang tabiat nih. Dulu pembunuh dia. Taubat dia sholat. Cie, taubat nih. Cie, buang tabiat nih. Kau yang dicucuknya pakai pisau sama dia. Kalau ada saudara awak yang baru datang sholat, Pak, kenal sama masjid, jangan kita ejek-ejek. Dengar. Rupanya sholat kita itu udah betul rupanya. Rupanya sholat kita udah pasti diterima rupanya. Maka jangan sok hebat muncung kau tuh. Biar aja dia sholat. Insya Allah pelan-pelan. Sholatnya nanti akan merubah akhlaknya. Ya, jangan pernah kita ejek-ejek saudara kita itu. Sholat. Kenapa Ustaz? Ibadah di waktu muda nih enak. Coba sholat kalau di waktu muda kan enak. Mau 11 rakaat terawih, mau 23 rakaat terawih terserah. Nggak ada yang salah. Yang salah itu mana? Yang nggak sholat. Udah nggak sholat, muncungnya nyocot aja. Taunya ngompor-ngompori orang aja. Nggak ada salahnya 11 sama 23 itu. Sholat. Tapi kalau masih muda, dia nggak akan pikir-pikir tuh. Mau 11, mau 23 masuk aja dia sholat. Kenapa? Masih kuat fisiknya, Pak. Betul ya? Masih kuat fisiknya. Coba kalau udah tua-tua baru ingat sholat. Payah nak sholat tuh. Allahu Akbar. Lama dia sholat. Gerakannya, kalau masih muda sholat enak. Allahu Akbar, ruku tuh masih sempurna. Kenapa ruku tuh sempurna? Masih lentur tulangnya, masih enak dibawa sholat, Pak. Fisiknya masih kuat. Andai kata air diletakkan di atas punggungnya, maka air itu tidak tumpah ke kanan dan tidak tumpah ke kiri. Kenapa? Lurus, Pak. Coba kalau udah tua baru ingat sholat. Ruku itu pun payah, Pak. Allahu Akbar. Baru nyampe dia ke tempat ruku. Sami Allahu liman hamidah. Imam gak ada otak, cepat kali kau. Bukan imam yang cepat, kau yang lambat, tahu kau. Baru tegak Allahu Akbar. Memang gak ada otak kau. Payah. Apa ndak geram? Yang geram siapa? Yang di belakang. Pijak aja lawak nih biar cepat kata dia. Maka ibadah di waktu muda itu lebih enak. Maka kau anak-anak muda, ini tugasmu. Kalau ada orang tua yang datang ke masjid, gak bangga kita, Pak. Tapi kalau anak muda yang datang ke masjid, kita baru bangga. Apalagi anak muda itu mengambil peran menjadi imam, mengambil peran menjadi muazin. Kasih yang muda-muda, Pak. Masjid itu rame karena dua. Satu, tergantung siapa yang manggil. Kedua, tergantung siapa yang mimpin. Biar tahu kau dulu. Yang manggil, muazinnya, Pak. Kalau orang tua, masjid segini bagus. Tapi yang manggil orang tua, atu-atu. Ya Allah, sedih awak dengar atu tu azan. Allah Akbar. Allah. Akbar. Siapa mau datang ke masjid? Alah tuh macam tak ada aja yang lain tuh. Elok mati aja tuh. Cuman kadang orang tua ini bandal hongkang. Jangan geser aku jadi muazin sebelum aku mati. Oke. Ajak makan ke rumah makan Padang. Kasih racun nasi atuk tuh. Meninggal dia. Orang tua ini kalau nggak bisa dibina, binasakan. Jangan keras-keras kayu laut kau. Ini bukan zaman keraiso, Pak. Bukan zaman asal bisa aja. Kalau dulu ada pepatah yang ngomong tak ada rotan akar pun. Itu pepatah lama.
Pepatah sekarang nggak bisa. Nggak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Kenapa nggak pakai akar? Akar sekarang busuk, lapuk. Betul nggak? Maka nggak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Cemana? Didik anak-anak muda nih supaya bisa jadi muazin. Didik anak-anak muda tuh supaya apa? Bisa jadi imam. Didik anak-anak muda itu supaya apa? Bisa jadi khotib. Ini tidak yang khotib atuk itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk atuk tuh. Azan kedua. Rupa atuk tuh lupa bak kacamata. Bingung atuk tuh. Karena saya tak bawa kacamata, tak jadi saya sholat Jumat khotib nih ya, tak jadi sholat terakhir. Tapi kalau yang muda Pak, semangat kita Pak. Dia yang manggil kan semangat. Subuh diputarnya azan Mekah tuh. Cuman azan Mekah tuh Ustaz, kasih contoh sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau udah azan subuh macam biasa aja guys, biasa aja. Biasa aja. Tengok, senang gak kita kalau punya anak bisa begitu? Azan subuh begitu coba Pak. Ayahnya yang gak pernah bangkit subuh pun pergi dia ke masjid. Minimal penasaran nengok siapa yang azan. Ya gak? Terkejut. Cantik betul yang azan subuh. Siapa yang azan tuh Mak? Yang azan anak kita ya. Anak kita. Ya Allah. Gak sia-sia Pak DKM tuh membuat pembinaan remaja masjid ya. Berhasil anak kita kena bina ya. Itulah ya Allah, rajin kan anak kita pagi-pagi subuh ke masjid azan ya Mak ya. Rajin lah. Tidak macam kau ayahnya tidur kerja kau. Ayah Fir'aun juga kau itu kata Mak dia. Senang kita kan. Nanti zuhur lain lagi nadanya. Diputarnya lagu Malaysia tuh. Nada Malaysia. Cemana Ustaz? Nah, kasih contoh sedikit lagi. Azan Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa aja. Kalau sudah azan zuhur seperti ini, emak dia pun bangga keluar dia dari rumah tuh. Kak, ini yang azan anak aku, Kak, anak aku. Tahu. Anak kau tak bisa, anak aku yang azan. Keliling ya, anakku tuh anakku. Tapi tak sholat, mak Fir'aun juga. Bangga kita, kenapa? Punya anak masih muda, mampu memanggil orang untuk berangkat ke masjid Pak. Pahalanya luar biasa. Tadi tolong kasih pembinaan Pak DKM. Dengar kau? Penting dah aku sampaikan. Kalian dua Pak Sekcam, Pak Sekdes jangan golak-golak aja kalian dua. Bantu masyarakat untuk apa? Membantu dananya. Ibu-ibu, bapak-bapak tinggal nyuruh anaknya datang kemari. Betul? Kalau hari ini anak ibu, anak bapak mendengar saya ceramah. Kalau sudah dibina, dibantu sama pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Insya Allah 5 tahun, 10 tahun anak bapak ibu yang akan berdiri di sini mengajarkan agama. Amin. Allahu Akbar. Ini baru pas Pak. Tak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Akar tak bisa dipakai. Nih masjid rame tergantung siapa yang manggil. Apalagi Ustaz, masjid rame tergantung siapa yang mimpin. Yang mimpin tuh maknanya apa? Yang imam. Kalau yang imam atuk tuh, jadi kami yang tua-tua tak boleh jadi imam Ustaz? Boleh. Silahkan kau yang tua-tua jadi imam. Tapi zuhur sama asar yang diam aja modelnya. Kalau yang ada suara tuh siapa? Kasih sama yang muda-muda. Kori kita tadi. Nih nanti terawih Pak. Jadwalkan itu. Yang muda-muda yang suaranya bagus yang jadi imam. Jangan yang tua-tua lagi.
Tua-tua ini kadang pikun dia. Udah pikun tapi sombong. Jangan kau gantikan aku. Masukkan aku tahun ini. Kalau enggak rusak kalian ku buat. Dia pula ngancam. Nyawa tinggal 1-2 aja bernapas. Dia pula ngancam awak. Kasihkan sekali. Puak meninggal lah tuh. Cuman sepakat. Kubur dia rame-rame. Jangan apa kan. Nih. Jangan yang tua-tua tuh jadi imam. Sedih. Tua ini kadang pikun, udah tahu pikun dibacanya ayat-ayat kembar, nggak sadar dia pak. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bacanya ayat kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La budu ma ta'budun. Walantum abnu ma'abud. Walana nabinu ma'abattum. Walantum abnu ma'abud. Walana nabinu ma'abattum. Walantum abnu ma'abud. Itu aja bebolak-balik. Tak dapat ujungnya. Diingatkan sama yang belakang. Lakum lutuk, lakum. Oh iya lakum. Lakum dinukum waladdo. Tak sekali kepala otak ada. Geram pula awak nengok ya. Maka kasih sama yang ahlinya. Yang muda-muda tuh ya. Yang hafiz Quran tuh. Yang qari tuh. Itu suruh maju. Semangat. Insya Allah 30 malam Ramadan penuh masjid tuh Pak. Uruskan shaf. Rapatkan barisan. Kok macam kenal suaranya kata maknya di belakang. Macam suara anakku kata maknya. Allahu Akbar. Makan anak aku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Hamak di belakang ya Allah. Anakku ya Allah bisa jadi imam ya Allah. Bangga betul aku sama anakku. Gak sia-sia program Pak Kades itu sama Pak Sekcam. Mendatangkan guru mengajari anak-anak muda di Pulau Burung. Ya Allah bisa anak aku jadi imam ya Allah. Oh bangganya aku ya Allah. Oh kak ini yang imam anak aku kak. Kalau anak kau tak bisa jadi imam ini anak aku. Emosi kan sebelah. Aku tahu nih anak kau cuman muncung kau diam. Datang kawan sebelah ini sholat nggak boleh bercakap. Dia muncung kau. Datang yang belakang emosi. Untung aku nggak bercakap kata dia. Selesai sholat orang itu. Kenapa? Bangga punya anak yang mampu memimpin umat untuk dekat kepada Allah. Kalau sudah yang memimpin, yang memanggil bagus sama sesuai sama ahlinya. Maka ramai jemaah berkah dari langit dan bumi akan dah. Ya nih satu, masjid harus kita ramaikan supaya berkah dari langit dan bumi datang. 2, kenapa masjid harus kita ramaikan? 2, masjid ramai supaya sombong hilang, silaturahim terjaga. Sombong hilang, silaturahim terjaga. Selama ini banyak orang yang sombong kenapa? Karena tidak kenal masjid Pak. Hari ini kenapa orang sombong banyak di luar? Karena dia tidak pernah pergi ke masjid. Coba perhatikan kita kalau masuk ke dalam masjid nih. Mau apapun status kita di dunia. Mau apapun pangkat jabatan kita di dunia. Mau berapapun banyak harta yang kita miliki di dunia Allah ini. Status kita semua sama ketika masuk masjid. Kita adalah hamba Allah. Dia orang kaya masuk masjid. Hamba Allah Pak. Kayanya buang dulu. Dia pejabat masuk masjid. Oh nggak bisa. Kau nggak pejabat di masjid. Kau hamba Allah. Sekcam masuk masjid. Buka sepatu cam. Sekdes masuk masjid. Buka sepatu sek. Dengar sek. Ya kita semua sama Pak. Bupati masuk masjid. Buka sepatu ti. Gubernur masuk masjid. Buka sepatu nur. Benar ya? Presiden masuk masjid. Buka sepatu den. Ustadz masuk masjid. Buka sepatu.
Aku ujungnya itu tak sedap loh. Menandakan apa? Apapun status kita di dunia ini ketika masuk masjid kita semua sama Pak. Kita hamba Allah. Yang membedakan cuma satu. Apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Nggak laku jabatan kau. Nggak laku harta kau. Nggak laku status kau di muka bumi Allah tuh ketika masuk masjid. Karena yang membedakan kita dengan manusia yang lain cuma satu. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sek Cam, mau duduk di depan, datang cepat Sek. Datang lama, mau di depan. Oh nggak bisa, pinggir-pinggir lah kau belakang. Ya benar Pak. Pejabat mau di depan, ya datang cepat. Datang lambat, tetap di belakang. Oh aku pejabat, siapa kali kau? Di masjid nggak ada pejabat-pejabat. Di masjid penguasa siapa? Ketua DKM. Dia yang ngatur, jangan takut kalau sama pejabat, biasa aja Pak. Kalau dia jadi pejabat pun karena kita yang milihnya. Kalau enggak apa bisa dia jadi pejabat. Dan takut kali kita nih sama pejabat tuh biasa aja. Cakapnya nggak bisa dipercaya. Ini pejabat sana bukan sini. Sananya ini, sini enggak. Cuman pejabat sana sama sini satu grup WA. Jadi sama aja kelakuannya. Ya betul. Ya kita mau datang, mau sab depan datang cepat. Kita datang lambat ya sab belakang. Kita datang lambat mau sab depan nggak bisa Pak. Kenapa? Kesombongan hilang ternyata ketika kita masuk masjid. Kita patuh sama pemimpin yang sama. Kita patuh sama imam yang sama. Ketika imam itu di depan angkat takbir. Allahu Akbar. Imam ini tukang parkir. Di belakang ada pejabat yang hebat. Ketika imam yang tukang parkir ini angkat takbir. Allahu Akbar. Pejabat di belakang nih. Ikut angkat takbir enggak? Ikut enggak? Ikut. Kenapa? Menandakan status dunia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kecuali nilai-nilai ketakwaan di hadapan Allah. Maka tolong dengan kita rajin ke masjid. Maka kesombongan itu akan hilang di permukaan bumi Allah ini. Kenapa masih banyak orang yang sombong? Karena orang jauh dari masjid Pak. Niamalkan. Supaya hilang sombong kita. Ya Pak ya. Yang penting udah aku sampaikan. Perkara kalian melaksanakan atau tidak. Itu urusan kalian. Nanti ditanya aku. Udah aku sampaikan Cai. Udah. Tapi kok masih bandal orang Pulau Burung itu. Memang bandal. Bandal kalilah memang ya Allah. Siapa yang bandal? Sekcam sama sekdesnya. Panggil dua orang. Ngap. Gak giling. Ya. Maka ini sombong akan hilang. Kenapa? Nggak mandang status. Kita ngikut kepada satu imam. Mau apapun latar belakang imam tuh. Kalau dia ahlinya kita akan mengikut. Ya. Yang kedua yang sombong hilang. Silaturahim akan terjaga. Hari ini silaturahim itu nggak pernah utuh. Nggak pernah kokoh. Kenapa? Sombong orang. Nggak mau tegur sapa. Betul ya? Orang nggak mau nyambung silaturahim itu kan orang sombong Pak. Makanya Nabi ngomong, sallu arhamakum walau bisalam. Sambunglah tali silaturahim walaupun hanya dengan mengucapkan salam. Hari ini orang gak mengucapkan salam. Hari ini orang gak mau tegur sapa. Kenapa? Menganggap dirinya hebat. Kenapa? Ada kesombongan di dalam dirinya. Biasa dilayani, ini melayani. Dia akan berat itu Pak. Biasa didengar, ketika jadi pendengar akan protes hatinya Pak. Ya benar. Maka hari ini sombong itu harus hilang supaya silaturahim tetap terjaga. Sambung walau hanya saling bertegur sapa. Sambung walau hanya ketemu, hanya mengucapkan salam. Maka hari ini kita kalau ketemu itu mengucapkan salam Pak. Saya alhamdulillah 3 hari di sini. Setiap yang jumpa saya. Assalamualaikum Ustaz. Itu saya alami itu Pak. Berapa kali Pak Sekdes ya. Ini wargamu luar biasa. Aku diajak orang ini keluar makan siang. Asal jumpa sama saya. Assalamualaikum Ustaz. Mau dia bercelana pendek, mau bercelana panjang, tak bercelana. Assalamualaikum Ustaz. Ya ini saya rasakan di Pulau Burung nih Pak. Dan ini pertahankan. Kalau ketemu sama saudara kita, ucapkan salam Bapak Ibu. Ucapkan salam. Jangan awak berklakson. Berklakson, tintin. Hilang salam itu. Salam itu kan identitas kita umat muslim Pak. Salam kita itu beda dengan salam orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat dan berkah Allah untukmu. Doa di dalamnya Pak.
Datang kita yang mendengar, menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat dan berkat Allah juga untukmu. Kalau udah kita ketemu saling mendoakan, gak akan ada lagi yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan yang sudah dibina. Kenapa? Pertemuan itu melibatkan Allah. Nah, kalau jumpa sekarang gak usah kita ngelekson-lekson. Ini berkereta, Wak. Hilang salam tuh. Tintin, tintin, datang si Pauk nih. Si Pauknya tuh, tahu Pauk? Pauk tuh goblok. Goblok tahu goblok? Goblok tuh tolol tahu. Tolol tahu tolol. Tolol tuh udah tahu kepalanya botak tapi di sisirnya yang meletek kepala dia tuh. Tuh tolol tuh. Maka jangan klakson-klakson lagi. Biasakan ucap salam. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Kan enak. Setiap ketemu ada doa Pak. Ini enggak tintin. Datang sana tintin. Naik kereta tuh. Di sini kereta apa? Sepeda motor ya. Sepeda motor tintin. Dan naik kaya dia. Naik mobil. Tutup kaca semua. Enggak lagi main klakson. Asal tanda BK. Main lampu tembak ya. Cek cek. Sana juga. Cek cek. Terakhir apa? Klakson mati. Lampu tembak putus. Bingung kawan. Buka kaca spion. Main jengat alis saja. Diangkatnya alisnya kalau jumpa sama kawannya. Sadar nggak kita begitu kadang? Jumpa sama kawan. Pernah nggak? Tahu siapa yang ketemu kawannya itu ngangkat alis? Tahu siapa? Monyet. Aku terus terang aku ngomong. Enggak aku sensor ini. Nggak percaya Ustadz kalau kami nengok monyet. Tengoklah monyet tuh kok jumpa sama kawannya. Maka siapa yang jumpa sama saudaranya dia yang ngangkat alis saja. Berarti dia kalian yang bercakap ya. Aku mancing aja. Jadi besok kalau jumpa sama kawan, sama saudara, sama tetangga jumpa cuman monyet. Nah gitu aja. Tuh, aku nyampaikan yang benar kok Pak. Terima alhamdulillah, nggak terima terserah. Terus siapa kau ngundang aku? Nampaknya terakhir ini aku di sini. Tadi undang lagi entah enggak nih, ngeri juga aku. Ya, nih, jadi ucapin salam. Sallu arhamakum walau salam, sambung tali silaturahim walau hanya dengan mengucapkan salam. Dan salam ini hukumnya wajib dijawab, ngasih salam sunnah. Ya, satu, ada salam yang wajib dijawab. Kapan? 1-1. Saya ketemu Pak Sekcam. Pak Sekcam mengucap salam sama saya. Assalamualaikum Cai. Wajib ku jawab. Kalau nggak aku jawab, aku sombong. Kenapa? Orang yang sombong itu kepada saudaranya adalah orang yang ketika didoakan oleh saudaranya, tapi dia tidak membalas berdoa untuk saudaranya. Pak Sekcam yang ngecap salam sama saya. Berarti kan dia mendoakan saya, betul? Assalamualaikum Cai. Wajib ku jawab. Waalaikumsalam. Kalau nggak aku jawab, aku yang berdosa. Kenapa? Menjawab salam wajib. One by one kita ketemu, wajib hukumnya. Ada salam jatuhnya fardu kifayah. Saya ngucap salam rame segini. Yang jawab cuma yang di depan. Yang lain nggak jawab. Ini gugur dosa yang lain. Kenapa? Jatuhnya fardu kifayah. Ada salam yang kita itu boleh jawab, boleh tidak. Itu boleh Pak. Apa itu? Salam adat. Kalau orang Jawa. Kalau nuwun. Nah itu tak wajib dijawab. Kenapa? Nggak ada di Quran tulisan kulun nuwun. Ya betul. Orang kita Batak, horas, tak wajib dijawab. Bang Sipahutar. Itu Bang Sipahutar, kurus itu. Kurus jentiknya, badannya macam pelampung. Sehat-sehat abang aku ya. Masya Allah, nih abang kita, halak kita tuh. Ya, tuh coba. Horas, itu enggak wajib dijawab. Kenapa? Salam adat, boleh dijawab, boleh enggak. Enggak ada tuh di Quran tuh ditulis horas, enggak ada. Kita orang Melayu, ahoy. Kan gitu orang Melayu kan. Betul nggak? Orang Melayu tak nih. Ahoy. Itu enggak boleh. Boleh dijawab, boleh tidak. Kenapa? Salam adat. Nggak ada di Quran tulisan ahoy. Nggak ada. Nah, serius bang. Apalagi salam yang boleh dijawab, boleh tidak. Nggak wajib dijawab. Salam ketika kita ngechat. Dari SMS. Dari WA. Dari Instagram. Dari Messenger. Dari SMS. Kita singkat-singkat salam tuh. Askom, Mekom, ASS Ustadz, sampai mampus nggak akan ku jawab. Kenapa Ustadz?
Apa salahnya kita menulis lengkap Assalamualaikum. Kalau ada salam ketika orang SMS kita tidak disempurnakan tulisannya, jangan jawab salam itu. Kenapa? Tidak wajib dijawab. Kenapa? Salah tulisan, salah maknanya, Pak. Jadi jangan kita walaupun kita SMS kita singkat-singkat salam tuh. Dengar, Bu? Kalian dengar, Pak? Jangan nanti salam hilang ganti P aja. P. Toko-toko ya Wak sama orang yang non akidah muslim itu Pak. Ya, maka jangan hilangkan identitas salam kita sebagai seorang Yang ketiga ada salam yang awak nggak butuh jawaban. Mana salam yang nggak butuh jawaban Ustadz? Ketika awak nih ziarah kubur. Masuk awak ke kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Jangan kau nunggu dijawab baru kau masuk. Ini tunggu dijawab dulu. Assalamualaikum. Peka betul kalian kata dia. Tak butuh dijawab. Kenapa Ustaz? Tak perlu kita butuh jawaban mayit tuh. Nanti kalau menjawab mayit tuh dalam kubur bingung kau. Ini kan bentar lagi Ramadan ya. Nah, ini yang mau ku sampaikan janji ini. Adab ziarah kubur nih ku sampaikan ini ya. Ini penting ini. Kenapa? Bentar lagi Ramadan ya. Orang kan banyak ziarah kubur, betul? Ibu bapak ziarah kubur enggak? Ini perhatikan. Ziarah kubur tuh adabnya begini. Satu, kau persiapkan dari rumah Pak. Apa persiapannya? Bu, siapkan dari rumah. Pakaianmu dijaga. Kalau ziarah kubur jangan kau pakai pakaian yang beling-beling mewah-mewah banyak pernak-pernik itu. Kau nak ke kuburan. Bukan nak tamasya. Siapa yang mau kau tengok? Mantan kau udah dikubur. Mati udah. Tak bisa dia nengok kau Bu. Pakaian kita ndak usah terlalu glamor. Jangan pakai pernak-pernik. Cincin kau lepas. Gelang kau lepas. Kalau kalung jangan. Karena tertutup sama jil. Kau usah pala bebincu-bincu kali. Bebincu kau mau ke kuburan. Bebincu. Dilagakannya bibirnya. Mesti kali kau lagakan bibir kau di situ itu. Rupanya pas dilagakan bibir tuh gincu. Dia gincu murah. Lengket semua di gigi. Terakhir yang merah bukan cuma bibir. Gigi dia pun merah. Hati-hati ya Mak. Bu, pakaian dijaga. Jangan terlalu glamor kali ya. Jangan warna-warni. Kalau putih-putih aja. Kalau hitam-hitam aja. Kalau coklat-coklat aja. Kalau hijau-hijau aja. Kalau kuntar serah. Jangan pakai manik-manik itu. Emas-emas itu lepas. Jam tangan lepas. Kenapa? Mengutuk mayit dalam kubur itu nanti. Apa nama kitabnya? Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili. Ini di TikTok ada yang memotong video saya. Terakhir komennya apa? Sok tahu Ustadz, rupanya Ustadz udah pernah mati. Memang aku nggak pernah mati, cuman ada kitabnya. Jangan kita pakai pakaian itu terlalu glamor. Al-Fiqhul Islam yang adilatu wa Syekh Wahbah Zuhaili. Nih, malkan tuh pakaian jangan terlalu glamor. Yang kedua adabnya apa? Masuk kubur, buka sepatu, buka selop. Ustadz, sepatuku sepatu mahal, nggak peduli Allah Taala. Letak di luar, tinggal. Takut hilang bungkus plastik. Jangan kau pakai. Kenapa? Mengutuk mayit itu dalam kubur. Masuk. Ucapkan salam. Dengar. Ziarah awak kubur. Jangan meratap-ratap awak. Jangan menangis-nangis awak. Oh Mak. 10 tahun Mak sudah meninggalkan aku. Bentar lagi Ramadan Mak. Kata Ustadz tuh kalau Mama gak maafkan aku Mak. Nanti gak diterima Ramadanku Pak. Mama maafkan aku lah Mak, agak-agak kasih tanda sikit lah Mak. Entah guyang lah patok Mak. Kan paham awak Mak. Diguyangkannya patok Mak itu tak boleh. Jangan kau live streaming. Hello guys. Hari ini kita sedang ziarah kubur di makam Mak guys. Mak sudah 10 tahun meninggal guys. Halo Mak. Tengok Mak. Anak durhaka kau. Anak setan kayak gitu tuh. Ya betul. Ngapain kau live kayak begitu tuh? Ketika ziarah, perhatikan. Boleh Ustadz menyiram bunga, mengasih air, boleh. Sebagai apa? Niatnya untuk tanda kalau itu ada makam. Ya, bukan untuk mempercantik. Menyiram air boleh. Tapi niatnya untuk memadatkan tanah. Bukan untuk minum si mayit itu dalam kubur. Makanan mayit sama makanan orang hidup tuh beda. Makanan mayit yang sudah wafat itu doa.
Kalau air, makan nasi, makan kue itu makanan orang yang yang masih hidup. Makanan orang yang sudah meninggal doa. Kan belum mati kan? Udah makan, minum. Tapi makanan orang yang sudah wafat itu apa Ustaz? Doa. Kirimkan Fatihah sampai Ustaz. Sampai. Ada yang bilang gak sampai Ustaz. Suruh dia ngaji lagi balik. Gak usah cerita dalil gitu lah. Ibu pesan Shopee online. Pesan belanja online. Yang bawa manusia. Sampai gak ke rumah ibu? Sampai gak? Sampai yang bawa manusia. Ini yang bawa doa kita Allah. Masa kita lebih percaya sama manusia dibandingkan dengan Allah? Yang manusia bawa aja sampai, apalagi Allah yang bawa. Udah pasti nyampe. Sampainya Fatihah kami Ustaz, sampai. Mana buktinya Fatihah kami sampai Ustaz? Sudah kau bacakan Fatihah itu. 3 hari kau bacakan, gak balik Fatihah itu ke rumah kau. Berarti sampai. Jangan bodoh-bodoh kali awak dalam hidup nih. Sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Ada gak yang model begitu tuh? Jangan. Orang kita nak kirim doa yang doa kita Allah. Kok masa kita sanksi sama Allah? Gak usah cakap dalil. Maka hidup tuh begitu. Tuh ziarah kubur. Apalagi Ustaz. Jangan kau meratap-ratap. Boleh mengirimkan doa. Ya. Ingat. Apalagi Ustaz. Ini yang paling penting. Jangan cabut rumput di atasku. Dengar. Jangan cabut rumput di atas kubur. Ustaz, apa? Semak Ustaz. Kalau semak kau ziarah bawa gunting. Potong, pangkas. Oh. Nggak mampu surat leher awak keluar. Jawaban cuma satu. Oh. Lah mak-mak tuh. Jadi kalau panjang pangkas. Yang di atas kubur tuh jangan dicabut. Tapi kalau sampingnya itu silakan. Nak kau cabut, nak kau racun silakan Pak. Tapi kalau yang di atas kubur tuh jangan. Kenapa? Bertasbih dan bertakdis menyebut nama Allah. Rumput itu makhluk hidup. Bertasbih dia kepada Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua bertasbih dan bertakdis menyebut nama Allah. Termasuk rumput nih. Kalau rumput nih dicabut bersih di atas kubur tuh. Macam manalah mayit dalam kubur tuh. Karena apa? Rumput yang di atas kubur berzikir menyebut nama Allah. Memberikan naungan kepada si mayit dalam kubur. Jangan cabut rumput di atas kubur. Pangkas Pak. Are you understand? Yes. Banyak kali gaya. Iya. Nih, amalkan. Ya, jangan cabut rumput dalam kubur tuh. Mana Rasul menancapkan pelepah kurma untuk mayit yang disiksa dalam kubur. Gara-gara dia kencing tak istinja. Gara-gara kencing dia kencing tegak. Maka kau laki-laki kalau kencing istinja. Kencing jangan tegak. Boleh tegak kencing Ustaz? Boleh. Kalau tempat kamar mandinya benajis. Rasul pernah kencing berdiri? Pernah. Kapan? Ketika Rasul kencing di atas kotoran unta. Rasul takut ini jubahnya terkena kotoran unta. Maka kencing Rasul berdiri. Boleh, boleh. Tapi kalau bersihnya tempatnya, jongkok awak. Dengar Pak, jongkok. Jantan aja kencing tak boleh dia berdiri. Suruh jongkok. Apalagi kalian Bu, jangan kau tegak kencing. Beserak orang tuh. Maka kencing mulai besok. Ini udah aku sampaikan ya Pak. Udah aku sampaikan. Aku tak peduli siapa kalian. Kencing jongkok. Istinja. Kenapa? Orang yang tak istinja dalam kubur disiksa. Itulah yang menyebabkan Rasul mematahkan pelekah kurma langsung ditancapkan ke kubur tuh. Kenapa kau tancapkan ini ya Rasulullah? Kata Abu Bakar. Nanti ini pelepah kurma akan hidup. Dia bertasbih berzikir kepada Allah. Memberikan ampunan, memberikan ketenangan, keteduhan bagi si mayit dalam kubur. Dengar. Maka kencing istinja, jongkok, jangan tegak kau. Padang tegak sama kawan pula itu. Ayo jauh-jauhan kita, jauh-jauhan pula. Tak boleh. Jangan kencing berdiri. Asal kencing berdiri, maka nanti orang yang kencing berdiri, kencingnya akan ditampung sama jin. Diambilnya botol, tampungnya kencingmu. Inilah jadi minyak urut jin itu. Jin tuh kalau azan, hayya 'alas shalah,
lari pontang panting tunggang langgang tuh. Bertabrak-tabrakan jin tuh Pak. Berpatah-patahan badan jin tuh. Saking kan rapatnya manusia jin itu. Manusia jin. Jin. Ada manusia kayak jin. Banyak. Jin tuh bertabrak-tabrakan dia dengar azan. Mau melarikan diri dia. Nggak sanggup ternyata dia dengar azan tuh Pak. Bertabrak-tabrakan. Sehingga apa? Berpatah-patahan tulang dia. Patah itu cemana Ustaz? Dicari nyala kencing orang yang berdiri tegak. Itulah ditampung untuk minyak urut dia. Biar tahu kau dulu. Udah ditampungnya punya awak. Udah penuh selentiknya punya kau. Tak. Maka orang yang kencing berdiri itu. Diselentik itunya punya sama jin itu. Maka orang kalau habis kencing berdiri. Kalau habis kencing kayak gini dah. Itu kena selentik izin lah barangnya itu. Aku ngasih tahu udah aku sampaikan. Udah aku sampaikan. Terserah kalian nak buat atau tidak. Intip-intip suami bu kalau kencing. Jongkok. Bapak pun gitu juga. Jongkok. Gitu. Kadang betina tuh nak berdiri nak selo pula dia kan. Kayak daster dia habuk. Kata berserak barang tuh. Hati-hati. Ini adab jaraku. Jangan pakai pakaian yang berlebihan. Jangan pakai perhiasan. Lepas. Karena yang mau kita datangi tempatnya orang-orang ucapkan salam. Sudah. Jangan meratap-ratap menangis. Jangan live streaming. Boleh. Apalagi. Jangan cabut rumput di atas kubur. Copot sendal. Copot sepatu awak. Ya. Nih adab jarak kubur. Maka kembali lagi. Sombong itu akan hilang kalau kita sudah ke masjid. Silaturahim akan terjaga kalau kita sudah ke masjid. Kenapa? Ketemu kita saling mendoakan. Maka ada salam yang kita nggak butuh jawaban. Tadi salam ketika jarak kubur. Yang kedua salam ketika kita sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan soalim kali kau jawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Gak usah soalim, itu tak butuh dia jawabannya. Ya, ini adalah sesuatu yang sepele tapi kadang kita lupa Bapak Ibu. Bahwasanya ternyata masjid itu memiliki manfaat yang luar biasa. Yang pertama apa? Berkah dari langit dan bumi datang. Maka supaya untuk meramaikan masjid ramai tergantung dua. Satu, tergantung siapa yang manggil. Dua, tergantung siapa yang Ayo ciptakan rotan yang baru Pak. Akar sekarang tidak bisa dipakai. Manfaatkan generasi-generasi muda. Kasih pembinaan Pak. Supaya apa? Yang mengisi masjid di tempat kita adalah anak-anak muda. Kasih mereka panggung. Jangan pernah ngomong, oh kau belum menikah. Tak cocok jadi imam. Tak ada itu Pak. Asalkan bagus bacaannya. Dia sudah balik. Suruh dia maju jadi imam. Ya. Yang manggil. Anak-anak muda, serahkan pada ahlinya. Yang kedua, kenapa kita harus ke masjid? Lewat masjid, kesombongan hilang, silaturahim terjaga. Kenapa? Lewat masjid, status kita dunia kita tinggalkan. Kita semua di sini hanyalah hamba Allah. Yang membedakan kita satu sama lain hanyalah nilai ketakwaan kita kepada Allah. Dah, itu saja barangkali yang bisa aku sampaikan. Aku tadi ceramah 9:30, ini udah jam 11. Berarti sudah 1 jam setengah. Udah ya Pak ya. Tolonglah ya. Udah. Ya sudah ya Pak ya. Mungkin saya selama 3 hari di sini. Beginilah gaya saya berceramah. Kalau ada yang tersakiti, tersindir hatimu. Saya bersyukur. Bukan aku minta maaf, bersyukur aku. Tersindir awak Ustadz. Oh, berarti kau selama ini salah. Kalau selama ini awak sadar awak salah, awak tersindir. Terasa di hati kita, awak bersyukur yang menyampaikan. Kenapa? Berarti hati Bapak Ibu masih hidup. Dirubah, takutnya udah kena ke hatinya tapi tak dirubahnya. Apa bedanya awak sama yang makan rumput tuh Pak? Betul? Nah, maka saya 3 hari di sini, berdakwah di sini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga Pulau Burung. Luar biasa. Mudah-mudahan semua pelayanan ini menjadi amal jariah buat Bapak Ibu sekalian. Amin.
Saya doakan Bapak Ibu tetap istiqomah dalam iman dan takwa. Saya doakan Bapak Ibu Allah berikan kesehatan. Saya doakan Bapak Ibu Allah berikan rezeki yang luas. Saya doakan Pulau Burung ini memiliki pemimpin-pemimpin nanti yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Sudah, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya. Kadang-kadang bersimpangan, bertentangan dengan adat di Pulau Burung ini. Saya mohon maaf. Ya, saya mohon maaf. Karena saya ini makhluk kasar, bukan makhluk halus. Pasti saya punya salah, kan gitu. Ya, jadi maaf nggak kira-kira? Alhamdulillah, besok saya pagi meninggalkan Pulau Burung nih Pak. Doakan saya, semoga saya selamat-selamat sampai ke tujuan. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Mau saya datang kemari lagi? Dengar telinga kau secam. Pemimpin yang amanah itu adalah pemimpin yang mau mendengar aspirasi masyarakat. Dengar Pak Sekjam, Pak Sekdes. Insya Allah nanti selamat panjang umur. Allah kasih kesehatan. Kita bisa berjumpa lagi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua ini dipertemukan Allah kembali di dunia maupun di surga. Yang paling penting satu. Minta doa saya dimanapun saya berdakwah. Tolong doakan saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sebagai penutup. Ada pepatah yang mengatakan. United we stand, divided we fall. 3 hari 3 malam menghafal tuh biar tahu kau dulu. Apa artinya? Bersatu kita teguh, bercerai kita run. Jenderal Sudirman pernah ngomong. Tidak akan ada kemenangan tanpa adanya kekuatan. Kekuatan tidak akan terlahir tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan pernah tercipta tanpa adanya silaturahim. Maka saya berpesan 14 Februari itu pesta demokrasi. Mau siapapun yang kita pilih, mau apapun pilihan kita, jangan pernah rusak demokrasi dengan perpecahan yang terjadi Bapak Ibu. Apapun pilihan kita, perbedaan itu fitrah, perbedaan itu sunnah. Jadikan perbedaan itu wadah untuk saling mengenal dan saling melengkapi di antara kita. Tetap jaga ukhuwah, jangan karena perbedaan pendapat, perbedaan pilihan kita lantas bercerai-berai. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Terserah mau pilih yang mana. Yang jelas yang kita pilih adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Gunakan hati nurani, libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap apa yang kita pilih nanti, itulah yang akan kita persaksikan di yaumil akhir kelak. Kita yang akan mempertanggungjawabkan atas apa yang kita pilih. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf, mohon izin saya. Ila liqa ma'as salamah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hadiyatan minna ila ruh nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyiatina wa ihdinas siratal mustaqima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, khususan ala hazigil jama'ah ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Allahumma tawwil umurana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum